semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang buku Mengenal Gerejaku yang diterbitkan oleh Erlangga. Nah, jangan lupa simak video ini dari awal sampai akhir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Andiarno Pakpaha. Dengan NIM 2022-306, saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Borneo. Jangan lupa saksikan dari awal sampai akhir. Video ini akan memberikan gambaran mengenai gereja. Nah, terima kasih. Hai, nah di sini kita akan memulai pembelajaran kita dengan judul Mengenal Gerejaku. Nah, sebagai seorang Kristen, pasti kita tahu apa itu gereja dan buat apa itu gereja ya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama kita akan belajar tentang sejarah gereja. Kata gereja memiliki asal-usul yang beragam yang mencerminkan perkembangan sejarah dan teologis dalam tradisi Kristen. Nah, bahasa Yunani, kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang secara harfiah berarti yang dipanggil keluar atau pertemuan. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu, terutama dalam konteks keagamaan. Dalam Perjanjian Baru, eklesia merujuk pada komunitas orang percaya. Nah, selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja adalah gedung untuk beribadah. Gereja adalah gedung atau tempat rumah berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Nah, di sini juga kita akan melihat arti gereja menurut Alkitab. Menurut Alkitab, gereja adalah tubuh Kristus, yang berarti gereja diidentifikasi sebagai tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala dan anggota jemaat adalah anggotanya. Ini tercermin dalam Kolose 1 ayat 1-8 yang menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah kepala jemaat, sementara dalam 1 Korintus 12 ayat 1 dan 1 Korintus 2 ayat 2-27 menggambarkan bagaimana banyak anggota membentuk satu tubuh. Nah, eklesia, istilah gereja berasal dari kata Yunani eklesia yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Ini menunjuk bahwa gereja bukanlah sekedar gedung, melainkan perkumpulan orang percaya yang dipanggil untuk berkumpul dan menyembah Tuhan. Nah, di sini juga kita bisa melihat fungsi dan tugas gereja. Yang pertama, persekutuan dan kebersamaan. Gereja berfungsi sebagai komunitas di mana anggotanya saling mendukung, menasihati, dan memperhatikan satu sama lain. Kita bisa melihat di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dalam gereja, setiap anggota dianggap penting, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Nah, yang kedua, fungsi dan tugas gereja juga ada pemisahan dari dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi umat yang terpisah dari dunia, memasuki kerajaan Allah. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus 6 ayat 16-18. Ini mencerminkan identitas gereja sebagai komunitas yang hidup dalam hubungan dengan Allah dan menjalani kehidupan yang kudus. Nah, untuk yang ketiga, pelayanan rohani. Gereja juga berfungsi sebagai tempat pelayanan rohani menggunakan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun jemaat. Nah, di sini juga tertulis di dalam Roma 12 ayat 6, 1 Korintus 12. Nah, di sini juga kita akan bersama-sama belajar tentang tujuan utama gereja. Yang pertama, memberikan pengajaran Alkitabiah. Nah, artinya
Gereja berfungsi untuk mengajarkan ajaran-ajaran Alkitab kepada jemaat, membantu mereka memahami iman Kristen dengan lebih baik. Hal ini bertujuan agar iman mereka memiliki dasar yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang salah. Yang kedua, tempat persekutuan, yang berarti juga gereja menyediakan ruang bagi orang-orang percaya untuk berkumpul, bersekutu, dan saling mendukung. Ini termasuk kegiatan saling mengasihi, menasihati, dan membangun satu sama lain dalam iman. Yang ketiga, pelaksanaan sakramen, yang berarti salah satu fungsi gereja adalah menjalankan perjamuan Roh Kudus, yang merupakan peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang keempat, doa dan ibadah. Gereja menjadi tempat untuk berdoa secara kolektif dan mengajarkan jemaat tentang pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Penginjilan, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang sebagai bagian dari perintah Yesus Kristus untuk menjangkau seluruh dunia. Nah, untuk yang keenam, pelayanan sosial. Selain aspek spiritual, gereja juga bertugas untuk melayani masyarakat dengan menyediakan kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal bagi orang yang mengalami kekurangan. Nah, teman-teman, dari tujuan gereja ini kita juga belajar tentang gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah. Gereja bukan hanya diam di tempat, namun gereja itu bergerak untuk membimbing iman dan bergerak di bidang pelayanan sosial untuk seperti membantu orang, seperti menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Nah, dari sini kita sangat mengerti akan tujuan daripada gereja. Nah, kita juga belajar tentang manfaat gereja. Gereja memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Berfungsi sebagai pusat spiritual, sosial, dan pendidikan. Nah, di sini ada juga tertera. Berikut adalah beberapa manfaat utama gereja. Yang pertama, gereja bermanfaat sebagai tempat persekutuan. Gereja berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi orang percaya untuk bersekutu dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama. Ini menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam iman. Nah, untuk yang kedua, pengajaran dan pembinaan. Gereja menyediakan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Alkitab, membantu jemaat memahami dan mengamalkan iman mereka melalui khotbah, diskusi, dan studi Alkitab. Gereja berperan dalam pemuritan anggotanya. Nah, yang ketiga, pelayanan sosial. Nah, yang tadi sudah dibahas di dalam tujuan gereja juga ya. Pelayanan sosial juga terlibat dalam gereja. Pelayanan sosial membantu mereka yang membutuhkan seperti orang miskin, orang sakit, atau orang yang terpinggirkan. Ini mencakup kegiatan amal dan mendukung komunitas yang menekankan cinta kasih dan kepedulian. Nah, setelah kita belajar dari sejarah, tujuan, manfaat, dan yang lain-lainnya, tiba kita akan melihat kesimpulan dari materi yang dari awal sampai akhir, yaitu gereja adalah tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk beribadah. Bukan hanya itu, gereja juga bertujuan untuk menyebarkan Injil dan untuk memberikan pelayanan sosial. Nah, materi mengenal gerejaku menekankan pentingnya memahami gereja sebagai komunitas iman, bukan sekedar bangunan fisik. Kualitas iman setiap kita menjadi fokus utama, di mana gereja harus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan spiritual dan pelayanan, bukan hanya tempat berkumpul. Nah, seringkali ada konflik yang terjadi mengenai gereja. Perpecahan dalam gereja seringkali disebabkan oleh perbedaan visi dan misi antar pengurus yang bertentangan dengan ajaran Yesus tentang persatuan. Oleh karena itu, umat diharapkan untuk memikirkan motivasi kehadiran mereka di gereja dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman melalui pengajaran yang benar dan hubungan erat dengan Tuhan. Terima kasih.
Semoga materi dari awal sampai akhir video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.